Halo brother, kembali lagi di channel Ali Art Airbrush and Tattoo. Kali ini kita akan membuat lukisan potret foto anak. Bagaimana untuk proses dan hasilnya seperti apa? Jangan lupa kita pantengin terus, jangan sampai di skip ya. Keren nih kalau mau bikin lukisan potret dari foto anak. Langkah awal, pastikan gambarnya jelas, punya pencahayaan yang bagus, dan detail wajahnya terlihat. Tahapannya lumayan banyak brother jika kita akan membuat lukisan potret. Persiapan alat dan bahan, gunakan airbrush nozzle kecil untuk detail halus. Pilih cat akrilik atau cat khusus airbrush. Siapkan kanvas atau media lain yang ingin dilukis. Jangan lupa masker untuk keamanan. Proses sketsa, cetak foto anak dalam ukuran yang sesuai. Transfer garis dasar ke kanvas, biasanya manual atau dengan proyektor. Buat outline wajah, elemen utama seperti mata, hidung, mulut, dan pengerjaan dasar. Biasanya kita mulai dari bagian mata dulu. Bagian mata, outline mata kita kasih shading pelan-pelan, lalu kita kasih shading juga di bagian alisnya. Setelah bagian mata selesai, kita lanjut di bagian hidung, di bagian mulut, dan pengerjaan dasar lainnya, khususnya di areal bagian muka dulu. Mulai dari warna dasar atau skin tone untuk keseluruhan wajah. Gunakan tekanan rendah pada airbrush agar cat tidak terlalu tebal. Yang bikin susah jika teman-teman semua membuat lukisan dengan teknik airbrush, khususnya di bagian muka ada warna yang terlalu tebal atau terlalu gelap, itu nanti akan susah untuk ngebetulinya karena sudah terlalu tebal. Jadi saat ditiban dengan warna yang lebih muda, saat kita kasih shading warna gelap lagi, nanti warnanya akan terlihat cemong atau nggak jelas. Jadi warnanya nggak rata, ibarat kita pakai make up lepotan. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang seniman airbrush dengan ilmu yang tinggi, kita tuh harus banyak belajar. Dan yang paling penting, kita harus belajar kesabaran. Untuk mendapatkan ilmu yang tinggi harus bertapa terlebih dahulu. Seringkali merupakan metafora dalam budaya atau tradisi tertentu. Bertapa di sini tidak selalu berarti melakukan ritual khusus seperti yang dilakukan oleh para pertapa, tetapi bisa diartikan sebagai usaha serius, pengorbanan, dan fokus mendalam untuk mencapai sesuatu yang berharga. Nah, rata-rata seniman airbrush zaman dulu itu kebanyakan bertapa di sebuah gunung yang tinggi-tinggi dan gunung-gunung yang terkenal. Beda halnya seniman airbrush di era sekarang. Jadi nggak perlu bertapa di gunung, tapi cukup bertapa di kamar sambil mantengin HP, lihat YouTube, dan lihat tutorial. Apabila kita hanya melihat tutorial saja juga tidak bakalan bisa tanpa adanya praktek langsung. Benar, hanya melihat tutorial saja tidak cukup untuk benar-benar menguasai suatu keterampilan. Praktek langsung sangat penting karena dengan melakukannya sendiri, kita bisa memahami lebih dalam dan mengatasi tantangan yang mungkin tidak tercakup dalam tutorial. Selain itu, praktek juga membantu memperkuat ingatan dan keterampilan yang telah kita pelajari. Jadi, meskipun tutorial memberikan petunjuk, tanpa pengalaman langsung, pembelajaran menjadi kurang efektif. Nah, jadi buat brother semua yang ingin belajar tentang airbrush, boleh kita lihat tutorial atau kita pelajari di YouTube atau di media-media lain yang bisa kita ambil. Nah, selain itu kita juga jangan lupa harus praktek. Tanpa adanya kita praktek, kita nggak akan bisa. Kita pantengin terus brother, jangan sampai di skip ya.
Untuk detailing, tambahkan bayangan atau shading untuk efek realistis. Gunakan warna gelap untuk menonjolkan dimensi di sekitar mata, hidung, dan bibir. Jangan lupa highlight di bagian terang seperti tulang pipi. Untuk penyelesaian, perbaiki detail kecil seperti tekstur rambut atau kilauan mata. Semprotkan lapiskan pelindung atau clear coat untuk menjaga hasil akhir. Sesi terakhir adalah pencahayaan. Pencahayaan menggunakan warna putih pada airbrush biasanya digunakan untuk memberikan efek highlight atau pencahayaan tambahan pada suatu objek atau gambar. Teknik ini dapat diciptakan kesan cahaya yang jatuh pada bagian tertentu dari subjek, memberikan dimensi dan kedalaman pada karya seni. Untuk menggunakan warna putih dengan airbrush, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan intensitas. Warna putih seringkali digunakan dengan intensitas rendah agar tidak terlalu mencolok. Anda bisa mengatur tekanan udara dan jarak dari objek yang diwarnai untuk mengatur kelembutan efek putih. Nah, pada video yang terlihat ini memang putihnya tuh lebih mencolok atau dia putih sekali. Jadi ini hanya untuk lighting dasar bagian kilauan rambut. Nantinya dikasih shading lagi menggunakan warna hitam kecoklatan. Kemudian teknik gradient. Dengan airbrush, warna putih dapat dicontohkan dengan efek gradient. Misalnya pada area yang lebih dekat ke sumber cahaya, putih bisa lebih terang, sementara pada area yang lebih jauh bisa lebih lembut atau buram. Lalu kontrol aliran. Airbrush memungkinkan kontrol yang sangat baik terhadap aliran cat, yang membantu menghasilkan highlight halus di permukaan. Ini sangat berguna untuk pencahayaan pada model atau gambar 3D yang membutuhkan transisi halus antara gelap dan terang. Berikutnya, posisi sumber cahaya. Ketika menambahkan highlight putih, pastikan posisi sumber cahaya yang diinginkan telah diperhitungkan. Biasanya bagian yang lebih dekat dengan sumber cahaya akan lebih terang. Jika ini terkait dengan suatu teknik atau proyek tertentu yang brother kerjakan, beritahu saya lebih lanjut dan saya bisa memberikan tips yang lebih spesifik. Semoga sukses brother, hasilnya pasti keren banget. Kalau ada yang mau ditanya soal teknik, gas aja. Jangan lupa dukungannya untuk channel YouTube Ali Art Airbrush and Tattoo agar channel ini bisa berkembang dan memberikan banyak inspirasi serta informasi seputar seni airbrush dan tato. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar terus mendapatkan update konten terbaru.